Hai guys, welcome back to KB Channel. Jadi hari ini jadwalnya itu untuk podcast lagi bareng seseorang yang paling menginspirasi gua di bidang rally. Siapa dia? Penasaran? Dia ini orang yang keren pokoknya. Keren dan sangat gak terpikirkan oleh siapapun. Karena dia pernah menang kejuaraan nasional di bidang rally. Ayo. Oke guys, welcome back to my content. Jadi hari ini dia special guestnya aku. Namanya perkenalkan dulu. Dia Bu, Milly Deski. Ibu Milly Deski. Ya, Milly Deski. Yes. Makasih ya Bu Milly udah mau datang, udah mau sharing. Yes. Nah jadi seperti yang aku bilang tadi guys, kita hari ini mau ngebahas rally sama Bu Milly. Rally. Iya, betul. Rally ya Bu Milly. Rally, benar. Rally. Rally. Oh rally. Rally. Oh, rally. Oke. Aku start dulu ya dengan pertanyaan yang pertama nih Bu Milly. Yang pastinya pertama aku mau nanya dulu. Bu Milly ini pertama kali tertarik dunia rally itu apa sih? Secara ini kan spotnya cowok Bu Milly. Cowok, bener. Thank you ya Will ya. Karena diundang terus habis itu ngebahas rally ya, jadi bikin adrenalin aku tuh menciptakan good vibes gitu, karena setiap kali ngomongin rally pasti langsung wah gitu ya, happy gitu ya. Benar-benar maksudnya kebanyakan itu laki-laki. Iya benar. Ya jadi pertama kali mulai itu SMA. Tahun berapa itu? Tahun 91. Wah, aku belum lahir guys. mulai mau. Coba-coba ya. Iya, kelas 2 SMA, iyalah 91-92an gitu. 91-92. Iya, tapi dari dulu tuh dari SD, SMP tuh udah sering sekali dibawain pergi nonton rally. Oh, sama papa? Iya, sama papa, karena kan seringnya tuh dulu ada Indonesian Rally tuh di Medan. Di Gudang Medan. Garam. Oh ya Gudang tahun Garam 91 namanya. Ya, itu yang saatnya ada Colin McRae datang ke Indonesia, bener. semua Itu segala zaman macam. itu masih keren. Iya, dari Jepang gitu dari ya, Jepang, semua ya. pun ke Medan gitu. Jadi waktu nontonin orang rally itu dibawa nonton di apa namanya di perkebunan itu ya, datanglah satu ini kan keinginan kan. Yeah. Aduh, keren kali ya kalau bisa ikut rally ya, gitu kan. Terus udah gitu datang lagi, kapan ya bisa ikut rally? Padahal saat itu belum bisa bawa mobil. Bener. Iya, terus udah gitu besok tahun depan nonton lagi gitu kan. Lihatlah gitu orang-orang pada yang kayaknya keren kali di belakang mobil itu, di belakang setir itu kok keren kali. Jadi nggak ngerti itu pertandingannya harus yang gimana, cuman pengen keren. Iya. Dan saya rasa kalau bisa ikut rally itu keren gitu. Iya, bener. Jadi tujuannya pertamanya sebenarnya bukan pengen rally tapi pengen keren. Coolnya dulu ya. Iya, penting perhatian orang iya, itu. rasanya itu kayaknya keren ya gitu. Bener. Jadi SMA ya berarti ya, tahun SMA 90-an. ya, dan itu nggak mulai ikut rally duluan. Yang pertama kali saya ikutin otomotif itu slalom. Slalom ya. Mulai dari slalom. Iya, mulai dari slalom. Wow. Jadi kalau tahun 90-an itu udah punya mobil belum? Waktu itu kebetulan SMP kelas 2 udah dikasih mobil. Karena bukan karena mau keren-kerenan dulu, karena memang nggak ada yang nganter ke sekolah. Ya, jadi bawa langsung sendiri dikasih mobil. Terus sudah gitu bawa adik-adik sekalian pergi sekolah. Jadi kakaknya mandiri harus tanggung jawab sama adik-adiknya semua gitu. Oh, jadi berarti memang dari SMP ya, SMP itu udah bawa mobil. Ya, tapi nggak punya mobil rally, nggak punya lah, maksudnya. Papa juga nggak punya? Nggak punya. Cuman papa saya emang suka mobil gitu, dan mobil tuh harus kencang. Jadi kita memang dari kecil tuh sering banget traveling. Oh, traveling. Iya, traveling yang mana jalan tuh pasti pakai mobil gitu. Jadi saya pernah kenapa ya maksudnya bisa pengen gitu ya. Pernah dari SD dulu atau SD, jadi jalan-jalan yuk, ayo makan kemana? Makan ke Perbaungan, makan di rumah makan bahagia itu kan ada makan kan ya, habis makan habis itu belum ada kan, kemana lagi ya, makanlah ke Siantar, makan di Miramar, terus habis itu udah mau pulang, nggak usah tanggung ya gitu.
diterusin lah sampai Perapat. Sampai Perapat ya udah kita nginep aja gitu, nggak bawa apa-apa gitu. Jadi emang suka gitu keluarganya tuh begitu. Akhirnya singkat cerita panjang perjalanan tuh sampai ke Jogja. Bawa mobil. Iya. Oh, yang mana cuma mau makan doang. Mau makan. Berawal dari mau yuk pergi makan. Iya, yuk. iya gitu. Dari satu lokasi ke lokasi selanjutnya dan akhirnya ke Jogja dari Iya, Medan nih. Dari Medan. Wow. Jadi memang keluarganya tuh yang begitu Dia gitu. memang Iya, easy going banget ya easy berarti going ya. banget, easy going banget Iya, gitu. setuju. Iya. Dan bagaimana banget. bisa ikutan rally apalagi perempuan karena memang keluarga saya betul-betul suportif. Oh. Ya, sangat suportif. Jadi nggak ada di rumah itu nggak ada larangan ya. Dibikin kalau misalnya tahu itu bermanfaat dan menurut kamu itu baik. Iya. Ya. As long as it positif ya. Iya, iya. Dan itu memang tidak apa memang hobi, kalau hobi ya Iya. silakan kamu jalan. Betul. Ya selama kita suka dan kamu Iya. fokus di bidang itu ya kenapa enggak, Iya, bener kan? benar, Jadi di Bu Mili ini kalau boleh tahu ini Iya. ya Bu Mili. Boleh. Mau korek-korek sedikit. Iya. Bu Mili ini di umur berapa sih udah bisa beli mobil untuk rally atau pinjam dulu awalnya? Awalnya pinjem dulu. Pinjem dulu, ya? Jadi waktu SMA itu pertama kali ikut salon juga dipinjemin mobil. Dipinjam, oh ya. Dipinjemin mobil berhubung karena kan banyak tuh ya Yang ngajarin siapa sih? Waktu itu inget sekali waktu pertama kali Gurunya. slalom itu yang ngajarin itu ada Bang Yatimin Sumarna. Oh, Yatimin Sumarna. Iya, terus segitu Ya. ada Bang Edi WS ngajarin. Terus habis itu dua tuh ngajarin aku sampai yang mereka seneng sekali gitu kan. Nggak ngizin tuh, nggak ke papa itu, nggak ngizin dulu ya? Ini anak cewek lo nih mau Nggak belajar. apa-apa. Dia tahu tapi nggak apa-apa gitu. Asal Oh, iya. belajar dan di Hati-hati tempatnya, ya, iya. benar-benar, Dan di hati-hati. tempatnya gitu. Jadi ya udah dipinjemin aja. Dan nah itu dia mungkin karena saya perempuan, kalaupun kapanpun saya mau ikut rally tuh banyak sekali yang ya udah pakai mobil ini aja. Jadi pernah 1 tahun rally itu saya dipinjemin mobil. Setahun rally itu full ya, ikut, dipinjemin full mobil. ikut setiap seri itu dipinjemin mobil sama tim Bosowa. Oh. Iya, ada teman baik saya dan namanya Sadikin Aksa. Siapa? Iya, Sadikin Aksa. Sedikit. Ya, jadi sampai dipinjemin mobil, sampai yang setiap balap tuh kan ada 4 seri. Kok jangan-jangan Bu Mili dulu cantik banget ya, jadi bahkan banyak yang nawarin ya kan. Coba kalau gua sekarang minjem mobil sama orang nggak bakalan dikasih guys, serius deh. Jangankan mobil, Mungkin duit 100 ribu aja itu orang masih mikir-mikir minjemin gua, tahu nggak? Mungkin ada plusnya kali karena jadi perempuan Oh gitu iya, ladies first di mana-mana iya, ya. betul, Apalagi zaman betul. dulu mungkin perempuan masih dikit ya di Medan ini. benar. And then lanjut deh. Terus habis itu pinjemin mobil sampai akhirnya baru yaudah itu nggak pernah mimpi pengen jadi juara nasional. Oh. Ya setelah begitu ikut balap dan ya gitu ada juga saya nggak pernah menang juga Iya. gitu ya. Nggak- Jadi nggak selalu mulus ya. nggak selalu segampang itu. Jadi saya selalu ngomong saya mulai balap itu tahun kan abis dari SMA saya kan berangkat ke Australia. dari SMA. Iya, tamat SMA, habis itu nggak ada balap-balap lagi. Ya sampai pulang Vakum sebentar. vakum. Ya, tapi saya di sana tetap ikutan main go-kart gitu. Oh. Itu yang bisa mengeluarkan adrenalin Iya, saya benar, gitu benar. kan. Yang ada trek go-kart, saya tetap main go-kart. Ya gitu, nyampe ke Indonesia tahun 2000, saya mulai ikutan tuh. Yang pokoknya harus ikut, ada sprint ikut, ada rally ikut Benar. ya. Karena memang ya pertama kali itu ya saya bisa peringkat ke-7, peringkat ke-9 dan Full jarang besar, ya? sekali dapat podium tuh jarang. Betul. Nah, jarang. Dan jarang karena kan laki-laki semua Iya, gitu. benar. Karena memang pertama kali datang tujuan saya tuh bukan pengen menang kan. Saya benar. pengen keren. Iya benar. Jadi pengen keren terlihat. sama pengen menang Iya. itu kan beda, Beda. gitu. Karena begitu saya datang, saya ikutan balap, saya merasa saya udah keren. Iya. Karena saya bukan jadi pengen- kontestan aja udah Yes, keren yes, ya. benar. Disandingkan sama dengan cowok-cowok Ya. lain. Apalagi secara ini kan sport yang anti Yes, mainstream banget, betul, anti mainstream betul, banget. betul, ya. Nggak Untuk semua cewek. orang bisa. Iya, Nah, benar, itu benar. dia. Ya, di situ aja. Terus Bu Mili, kalau boleh tahu Bu Mili itu waktu itu selain Bu Mili ada cewek lain nggak ikut Nah, rally? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Wow. Dan saya terinspirasi sekali ikut rally itu karena Tante Ria Sungkar. Jadi pernah dia Oh. lewat gitu kan. Nah, itu perempuan gitu kan. Oh, Tante Ria Sungkar tuh keren sekali ya gitu Iya. gitu. Nah, jadi saya pikir ini memungkinkan buat perempuan.
dan cuman dia doang yang saya tahu. Namanya kalau rally itu memang jarang sekali ada perempuan, kecuali kayak sangat jarang. Kalau misalnya kayak slalom masih banyak, ya drag apalagi, terus kayak di Sentul juga banyak gitu. Benar. Ya, dan memang cuman saya doang sih kayaknya yang bertahan gitu dulu ikut rally, karena memang tantangannya tuh luar biasa. Ya, dan bukan cuman ini balapannya doang, tapi dari mulai latihannya, surveinya kan harus berkali-kali. Oh iya? Iya, jadi surveinya kita punya navigator, tapi kita nggak bisa cuman dia doang yang survei. Jadi kita harus ikut membilangkan bahwasanya ini belokannya, tikungannya itu ukurannya berapa. Gitu, itu kan tergantung daripada drivernya. Benar-benar. Jadi kita bisa survei di track yang sama, namanya kan SS ya, special stage. Di special stage itu ya bisa sampai 5 kali 6 kali lewat gitu, cuman muterin itu doang gitu sebelum rally. Jadi berarti Bu Mili ini memang terinspirasi dari wanita siapa? Tante Ria. Iya. Untuk ibunya Rifat Sungkar. Ibunya siapa? Rifat Sungkar. Tapi berarti memang benar ada ya, ada juga ada. gitu. Ya, kalau rally. Iya. Terus kalau untuk yang rally ini ya, itu tantangannya apa sih? Tantangan yang berat itu di mana gitu? Iya. Kalau untuk saya sih tantangannya. Ada nggak sih perbedaan kalau rally itu ya buat cewek? Buat cewek itu agak susah di sini gitu, atau untuk cowok ya mungkin ya gampang karena mereka cowok gitu. Kalau tantangan membedakan saya cewek dan cowok, kalau menurut aku ya cuman satu sih, susah pipis aja. Mesti kalau cowok-cowok begitu kebelet pipis bisa pipis di mana aja. Kalau saya kebelet pipis itu harus nahan, harus nunggu kira-kira spot mana yang masih bisa menutupin saya minimal setengah badan. Jadi up to low ya. Ya. Jadi mungkin tantangannya buat cewek cowok itu sama semuanya. Kalau untuk rally nggak mudah. Tapi memang yang paling sulit buat perempuan adalah pipisnya. Karena kebanyakan kalau misalnya kita nunggu di waiting line itu kan kita line up ya. Line up itu pasti di kebun-kebun gitu ya. Betul. Nah, kita kan juga nggak tahu tuh di dalam itu nanti berapa menit dan begitu kita tense ya, itu kan pasti yang aduh pengen pipis, pengen semua pengen itu datang gitu ya. Gejolaknya banyak banget. Kalau cowok-cowok kan gitu dia untuk melepaskan ke tensionnya mungkin pipis dulu lah gitu. Kalau saya begitu mau sementara kita nunggu nih lama ya, jadi tuh rame orang gitu kan, dan saya harus pohon mana yang mau saya datangin untuk saya pipis. Pohon paling besar malah harusnya sampai kemarin kan gitu selalu bilang sama ibu saya, paling susah tuh mah kalau mau pipis gitu. Udah nanti kita bikin aja katanya WC portable. Iya benar. Jadi kalau mau pipis kita angkat begitu sampai segitunya gitu. Tapi kalau tantangannya karena memang pertama-tama sih memang begitu, setiap kali rally saya nggak mikir saya harus menang, itu enggak. Ya, jadi kalaupun jadi I've got nothing to lose gitu, karena benar. Ya karena this is a hobby. Ini hobi. Jadi kita menjalaninya itu juga seneng ya, tidak peduli menang kalah kita tetap seneng. Benar. Jadi memang in my life I love challenge. Yes. Ya. Jadi kalau misalnya kalau if it's not challenging anymore, ya I will stop. Iya. Ya, jadi kalau memang jadi kenapa saya karena memang saya nggak suka kalau misalnya udah nggak ada challenge-nya lagi, pasti saya cari challenge barunya apa gitu. Jadi ikut rally itu bagi orang yang nggak sanggup sama challenge dan tantangan, they cannot survive. New thing ya, every day ya. Betul. Karena nggak ada yang sama. Jadi walaupun saya udah mungkin katakan saya udah balap ke Makassar katakan 3 kali gitu loh. Jadi tiap saat itu pasti ada yang berbeda gitu. Iya, benar, pasti dong, pasti. Karena itu saya suka gitu tetap ikut balapan, tapi memang sampai hari ini adik-adik saya kan masih balap juga ya. Dia suka ngajak gitu, "Yolah, kali ini kamu main lah" gitu ya. Hari ini dia siapin mobil, dia siapin saya main. Cuman saya pikir kalau misalnya lagi nggak yang nggak pengen sekali atau saya ada kegiatan lain, kalau dulu pasti saya taruh rally itu di atas segala-galanya. Yes. Mau ada pekerjaan, mau ada urusan keluarga, mau ada apapun juga gitu rally ya. First. That's my priority. Jadi dia pasti mengalahkan apapun yang saya inginkan. Ya, jadi tapi hari ini kalau misalnya saya punya kerjaan lain, saya pasti bilang saya nggak usah ikut dulu lah kali ini. Karena apa? Karena bukan nggak challenging lagi ya, tetap challenging, cuman
cuman apa namanya saya nggak mau di situ-situ aja tuh Iya, nggak mau. benar. Ya jadi harus ada, kan hidup ini live your life to the fullest. Yes, Jadi benar. begitu kamu hidup ini banyak apa namanya merasakan hal-hal yang lain, itu tuh sangat memuaskan bagi saya. Yes, benar. Ya, dan juga saya tuh yang paling penting dalam hidup ini tuh udah pernah. Yes. bukannya jago ini jago itu nggak, Yes, udah pernah. Itu udah. penting banget gitu. Semua udah dijalani. Iya, udah pernah, betul. Oke. Terus aku mau nanya lagi Iya. nih Bu Mili. Silakan. Apa sih pengalaman yang paling berkesan selama Bu Mili Oke. berkarir di Balapan. balapan rally ini? Ya. Apa sih yang paling berkesan gitu? Oke, yang paling berkesan kalau namanya kejadian itu banyak sekali. Jadi yang paling mengajarkan aku banyak, ya kesannya itu adalah nothing lasts forever ya, nggak ada yang selamanya. Ya, jadi kalaupun hari ini saya menang, belum tentu next saya menang walaupun dengan mobil yang sama, walaupun dengan track yang sama, belum tentu saya menang lagi gitu. Dan memang selama saya rally itu menumbuhkan jiwa mental pemenang saya sih memang. Jiwa Karena kompetitornya ya, kompetitornya itu rasanya, jadi saya nggak takut untuk berkompetisi dengan siapapun. Mental saya sudah membangun mental. Bukan bahwasanya dia jago rally, dia pernah juara, dia pembalap, bukan itunya yang sampai hari ini mengena sekali, karena kan itu udah lama nggak saya lakukan. Tapi apa yang tertinggal dalam diri saya itu saya bisa menceritakan ini buat orang-orang bahwasanya begitu, nothing is impossible gitu. Dan apapun di dunia ini tuh harus ada prosesnya. Ya, nggak ada yang hari ini rally, hari ini langsung juara, itu nggak ada. Benar. Jadi saya mulai tekun rally itu di tahun 2000. Kemudian juara nasionalnya 2005. Ya. Dan selama 5 tahun ini, 2 tahun saya nggak pernah juara apapun. Seandainya saya berhenti di 2 tahun ini, saya nggak akan pernah nyampe di si juara nasional. Yes. Ya, dan I like changing history. Jadi yang paling berkesan itu adalah I change history. Belum pernah ada perempuan yang memenangkan rally championship gitu sampai dengan hari ini. Jadi begitu I change the history, that's enough for me. Gitu. Yes, benar. You made history, especially untuk inspiring women next generation, women di next generation. Jadi untuk cewek-cewek ini, cewek-cewek Bu Mili ini lihat nih wanita yang tangguh, ya jangan pernah kalian menganggap diri kalian wanita itu jadi kalian tidak bisa atau impossible untuk join ke rally. Betul. Buktinya Bu Mili ini juara nasional. Because the sky is the limit. Yes, sky is your limit. Kadang-kadang perempuan di Indonesia ya, di Medan juga, terutama kan aku kan perempuan. Nah itu kadang-kadang aku kan perempuan, jadi aku nggak bisa gini. Aku kan perempuan, jadi bagi timur ya. Timur. Dia yang membuat dirinya bahwasanya berhubung karena dia perempuan, jadi terus apa? Nah, aku kan perempuan loh, jadi kalau perempuan gitu toh kan maksudnya ikut rally itu bukan untuk yang membuat malu gitu atau bikin harga diri kamu nggak bakalan turun gitu loh. Jangan menganggap kamu itu bukan wanita lagi kalau kamu ikut rally. Kamu itu ya tetap wanita gitu loh. Kamu kodratnya ya udah itu, cuman yang penting. paling berkesan itu kalau menjadi perempuan satu-satunya di dunia rally waktu itu adalah kayak gitu. Kadang-kadang saya kalau kalah dari laki-laki itu biasa. Yang kesian kalau laki-laki di grup saya kalah sama Mili. Benar. Iya, jadi itu menjadi beban bagi cowok-cowok yang ada satu grup sama saya. Jadi kalau misalnya saya aduh, ada Mili ya, aduh ada Kamili ya, aduh. Minder deh. Teman-teman yang lain bilang gini, kalau kalah sama Mili besok pakai rok aja. Jadi bebannya bukan di saya sih sebenarnya, karena I'm just doing my hobby. Tapi kalau orang lain kalau mikir aduh satu grup pula gitu, itu beban kali kalau sama perempuan itu sih. Ya, itu malah membuat kita jadi dihargai, jadi sebagai seorang wanita itu nggak dianggap remeh sama cowok-cowok di bidang rally. Mereka menganggap kamu, oh cewek ini challenging ini, gak boleh kalah ini. Jadi tertantang mereka. Harusnya jadi motivasi buat mereka semua juga. Wow. Terus, oh ya Bu Mili, aku mau tanya nih, ngomong-ngomong soal
achievement Bu Mili. yes. Bu Mili, aku mau nanya nih, Ya. ada bawa nggak sih Oh, iya, ada beberapa bawa. piala? Ada bawa, jadi nggak banyak karena ya gitu pialanya banyak banget. Oh, wow. Alhamdulillah. Karena Bisa pakai kontainer ini ya, kalau mau ngambil itu kontainer gede itu baru bisa karena bawa. bercampur dengan piala adikku satu, ya adikku juga jago banget ya, dan saat juga piala almarhum suami Iya, kan. bener. Jadi kita selalu kalau misalnya bawa pulang satu lagi ya, bawa pulang tuh banyak. Nah ini yang paling berkesan ya, ini dan paling kece Wow. karena ada mobilnya. Ini Rally Indonesia Iya. 2005, the Iya. best non-seat driver Ya, guys. non-seated driver. Non-seated driver. Iya. Thank Satu you lagi. Iya. untuk Gudang Garam. Sponsor ya. Sponsor KB ini Channel Gudang ya. Garam juga. Oke. Ya ini juara 1 wanita terbaik driver. Wow. Ya, thank you. Ini di Sumatera. Nah, itu si non-seated itu saya cerita sedikit ya. Jadi kebetulan waktu Ini saya aku pegang ya, karena Iya. aku nggak pernah pegang piala rally. Iya. Jadi waktu saya juara nasional, saya dapat 2 gelar. Pertama juara N16. N16. Ya, Itu nasional. apa? N16 itu grup mobilnya kan ada 4-wheel drive, Oh. 2-wheel drive. 4-wheel drive. Ya, jadi yang si N16 itu adalah 1600 cc kelasnya. kelasnya. Jadi di kelas itu saya juara nasional waktu itu. Wow. Dan satu lagi juara non-seated. Non-seated itu orang-orang yang belum ada seatednya gimana sih? Ada ada level-levelnya. Ya kan? Level. Jadi kalau misalnya setelah saya non-seated, hari ini saya adalah seated B. Jadi dikasih seated gitu. Bahwasanya seberapa berpengalamannya Anda di dunia rally. ya benar-benar. Ya, jadi itu piala non-seated. Ya. Gelarnya ya berarti ya. Iya, benar. Wow. Berarti wanita pertama dong di Indonesia. Iya, ya, itu Bu Mili. dia. Alhamdulillah. Astaga, God luar is biasa good. banget. Dan dari Medan. Dan dari Medan, yes, anak Medan Bu. Iya. Jangan main-main sama cewek Iya, Medan ya, betul, oke? anak Medan. Di Medan, oke? Dan dari Itu Medan. rasanya gimana sih di podium itu ada ya? Masih ada fotonya ya? Nggak bawa, ya? ada di handphone Ada palingan. di Tapi handphone nggak ada yang juara nasional karena itu penerimaan pialanya itu di Jakarta waktu itu. Iya, jadi nggak di track lagi. Karena kan untuk juara nasional kita harus ikut 4 seri. 4 seri. 4 seri. Jadi Apa waktu aja? itu ada Medan, kemudian ada Makassar. Regional dulu ya? Iya. Kemudian saya waktu itu ada Jawa Barat satu itu ada di Medan. Di Medan udah ya. Kalau nggak salah saya Medan, Makassar, Jawa Barat. satu lagi di Lampung waktu itu. Nah, Sirkuitnya jadi di tahun sana ya, lalunya itu saya udah hampir mau, rupanya poinnya nggak cukup. Oh. Jadi saya harus ikutin 4 seri dan harus ngumpulin poin sampai Join poinnya dulu itu ya? paling tingginya, terus baru jadi juara nasional. Oh. Itu dan nggak boleh absen satu. Oh iya benar-benar Ya. harus disiplin ya. Ya, nggak boleh absen satu Konsisten. seri pun. Benar, konsisten Iya, dong. Karena betul. kan kita kan ini kan untuk kejuaraan nasional. Jadi Iya. kita harus konsisten untuk ngikutin semua kompetisinya ya. Betul. Jadi yang kemarin Betul. ini tahun 2005. 2005. Saya masih 10 tahun itu. Masih 10 tahun. Rasa ini Bu Mili ini perasaannya gimana sih waktu menang? Waktu menang Ada keluarga yang ikut ke sana ya? oh Banyak? semua ya? kita rally, suami saya almarhum juga ikut waktu itu, adik saya juga ikut. Cuman waktu yang seri terakhir itu kita memang udah semua satu tim udah jaga poin saya banget gitu. Oh. Bahwasanya selalu ditengok gitu kalau setiap satu SS ya oke masih leading gitu kan. Jadi kadang-kadang adik saya yang sering ini kalau misalnya ini dia selalu ngomong, aduh bawanya kayak perempuan sih gitu. Sampai temennya sebelah ngomong, Loki emang dia perempuan loh. Iya emang. Tapi dia bawanya nggak kayak perempuan gitu. Jadi selalu poin saya tuh selalu dijaga. Iya. Nah, jadi papa saya malas sering ikut. Kalau misalnya sampai ke Makassar pun dia ikut balapan. Kalau bilang Pak kita mau balapan nanti kita ketemu di sana. Iya. Ibu saya paling takut kalau misalnya anak-anaknya besok mau rally. Oh. Dan dia malam ini udah nggak bisa tidur. Ya ternyata waktu itu saya nggak rasa ya gimana rasanya dan alhamdulillah saya ngerasain tahun lalu begitu anak saya ikut rally. Saya nggak bisa tidur 3 hari sebelumnya. Insting seorang orang Iya. tua ya, insting orang Kalau tua. ibu saya nggak bisa tidurnya besoknya mau rally. Kalau saya 3 hari sebelumnya udah nggak bisa tidur. Ya. Jadi cerita Udah berdoa ya, iya, berdoa terus. cerita sedikit saya nggak pernah membayangkan bisa jadi juara nasional tuh nggak pernah membayangkan. Tapi ya saya nggak sadar dulu waktu SMA ternyata jadi kan kayak kamar tuh banyak kayak gini ya kayak banyak poster ya. Poster. Apalagi zaman dulu kan nggak ada internet. Kita tuh nyari poster kalau nggak di majalah di koran beli gitu kan. Benar. Koyak ya. Nah, jadi kalau ada di majalah ada mobil balap gitu, saya beli, saya tempel di dinding, di figura gitu, di frame.
Dan tanpa saya sadar, kamar saya itu semua itu gambar mobil. Oh, Itu belum ikut balap loh, kamar cewek. gambar cewek. Jadi ternyata saya yakin sekali apapun yang bisa kamu visualisasi setiap hari, Yes. apapun yang bisa kamu lihat setiap hari, itu bisa membawa kamu ya menuju ke situ gitu loh. Ya, jadi it's a That's tip. right. Ya, it's a tips. Makanya dan kemudian waktu itu saya nggak sadar itu setelah saya belajar banyak dunia ini mengajarkan semesta ya, mengajarkan saya banyak hal dan kemudian saya dengar dulu juga gitu si Tom Cruise Yes. itu kan istrinya si Katie Holmes ya itu kan bedanya juga 20 tahunan ya kalau Yeah. nggak salah ya. Dan waktu si Katie Holmes itu high school itu di kamarnya semua gambar Tom Cruise. Yeah. Idol ya. Yes, ya jadi apapun yang bisa kamu lihat setiap hari dan kamu merasakan bagaimana kalau misalnya kira-kira ya seperti apa. Jadi itu semua membawa diri kamu menuju sana. Yes, gitu. benar. The law of attraction itu is real. Iya. Mindset kamu juga akan terpacu ya Iya, terus ya. benar. Terus Bu Mili, ini kan udah ngomongin achievement ya. Iya. Aku mau nanya, Oke. Bu Mili, Iya. perihal hal yang pasti banyak orang penasaran ya untuk Oke. sport yang mainstream seperti yang cukup challenging seperti ini. Bu Mili itu pernah crush nggak? Oh ya, pernah. Jadi pernah. Sering ya? Sering? Pernah. Nggak pernah. Maksudnya pengen tahu. Pernahnya nggak banyak Nggak gitu. banyak. Karena memang, nah itu dia mungkin yang membuat saya itu selalu apa ya? Karena saya nggak buru-buru. Saya orangnya nggak tergesa-gesa. Jadi mobil saya habis dari selalu rapi. Jarang banget ada scratch-nya juga jarang karena kan kalau perempuan kan gitu ya mobilnya sayang kalau kena apa-apa kan jadi Mesti kalau misalnya kilat, ada lubang kilat. dikit aja aduh pelan gitu ya. Jadi saya selalu saya betul-betul fokus gitu. Jadi kalaupun ada itu udah langsung nabrak pohon atau itu crash atau kayak kemarin itu yang itu langsung masuk sungai ke sungai, gitu ya. ya. Jadi pernah saya pernah kebalik sekali karena rupanya mungkin lagi kencang banget ada tikungan gitu di Cemara itu waktu itu. Jadi saking kencangnya saya nggak lihat, saya ambilnya Ya. ketipis banget ke Yes. dalam gitu. Dan waktu itu begitu udah kebalik gitu, pas balik lagi saya cuma mikir ngidupin mesin lagi karena belum selesai gitu kan. Lanjut ya? Hidupin Lanjut. lagi udah nggak mau hidup gitu. Terus saya lihat, lo tadi kan nengok kanan, lo tadi kayaknya kacanya saya tutup deh, rupanya udah pecah semua kacanya Oh. gitu. Itu waktu itu saya naik Evo pernah kebalik. Terus sekali pernah di Rampung Sialang itu dulu naik apa ya, saya lupa saya naik apa. Cuman waktu itu memang udah dibilangin pagi-pagi waktu start dia bilang ini remnya tuh nanti baru, kan dulu tuh susah ya, gak kayak sekarang semuanya bisa online ya kan. Jadi waktu itu kita pesen rem dan harus dapat dari Jakarta gitu. Jadi nyampe dari Jakarta tuh baru jam 10 pagi. Jadi saya pakai rem yang memang nggak safety. Ya tapi saya pikir Nggak standar. ya alah pas paling kalau misalnya awal-awal hari-hari pasti kita jaga-jaga gitu Ya, kan. benar. Saya udah hati-hati banget. Tapi kan kalau udah di dalam situ tuh adrenalinnya tuh nggak bisa dilawan gitu ya. Saya udah seru banget. Oh ini udah enak gitu. Udah nggak tahan. Udah nggak tahan. Nggak ada udah rem enak. pun ngegas aja sih Iya. sebenarnya. Mungkin kalau nggak Sampai ada. akhirnya udah di ujung gitu harusnya belok kanan. Saya karena remnya memang nggak safety ya. Akhirnya pak mobilnya terbang itu akhirnya berhenti di pohon. Jadi mobilnya Nabrak dong? Nabrak ya. Jadi mobilnya bentuknya masukin di bentuk pohon. Itu aja sih. So far cuman itu doang. Nothing fatal ya, nggak ada yang fatal. Insya Allah enggak, karena kita memang pakai safety beltnya kan itu yang safety banget. Terus habis itu semuanya memang saya orangnya yang betul-betul ikutin peraturan gitu kalau untuk mobil balap, dan kita nggak pernah di bengkel kita tuh nggak pernah yang ece-ece gitu, Iya. nggak pernah yang harus yang betul-betul yang proper ya, dan itu Profesional ya juga. profesional. Kita selalu itu dari Jakarta, namanya Om Roni. Standarnya semua mencapai. Iya, dan kalau sama dia saya nggak perlu ngomong lagi, dia udah tahu nih, oh kalau milih ini gitu. Sampai itu speedometer saya itu nggak hidup, itu di nolin supaya saya nggak senu. Jadi kalau misalnya balapan gitu kan, iya misalnya kan oke 800 straight gitu kan, kalau udah 800 enak sekali gitu kan. Tapi kadang-kadang begitu enak, begitu speed lu kok 140 gitu kan, udah 160 kan, akhirnya kan gasnya mau nggak mau diangkat lagi. Jadi kalau misalnya speedometernya 0 aja, gue nggak tahu tuh berapa, pokoknya ya udah digas aja. Semaksimal mungkin Iya, aja digas ya. aja sampai ujung. Iya, bener. Dan akhirnya mobil balap saya yang paling nggak ada bunyi suaranya, karena
tetap mental perempuannya itu kan kalau dengar suara yang itu, aduh kesian Gelisah banget ya. mobilnya ini, Gelisah. aduh, Mulai kayak, gelisah. nggak tega mobilnya dipaksain gitu kan. Jadi akhirnya Woman instinct ya. iya, woman instingnya itu maksudnya udah ngerti gimana cara mengatasinya itu mobilnya nggak ada suara. Terus udah gitu speedometernya Speedometer 0. Dan selalu ada spion. Karena saya harus jaga, oh ya alis saya masih di tempatnya. Still wants to look beauty ya. Nggak mau maksudnya I'm a woman gitu ya. Yeah. Saya ini olahraga laki-laki, tapi sayanya perempuan Iya. gitu. Jadi makanya kalau orang lain nggak ada spion, nggak ada apa, kalau saya tetap ada spion. Ya, dan ya gitu. Tetap Maskara tas, tetap ya ini lipstick ya. on. Alis masih ada gitu, jangan cuma tinggal setengah. Karena kan itu kan pakai helm, Iya. pakai balaklava lagi kan gitu kan. Jadi ini selalu balaklavanya sering Iya ngapus bener. alis. Aku pernah lihat di Instagram Bu Mili, Iya. Bu Mili tetap make upnya on ya. Harus, iya. Bukan berarti kalau gembalap itu cewek nggak usah make Benar, up ya. karena gini saya nggak suka yang tomboy nggak ada nggak ada purpose itu tuh ya maksudnya olahraganya boleh, tapi ya maksudnya yang begitu kamu perempuan, kamu tetap perempuan Iya, gitu. Semua perempuan juga jaga alisnya, oh ya aku juga. Juga mau tetap terlihat cantik. Iya benar. Jangan nanti pas keluar nampak pakai helm, Ibu Mili nggak make up dikiranya cowok nanti. Iya kan, harus gitu. Harus standby dong make up. Iya. Ya, turun itu jangan tetap cantik. Olahraganya doang yang cowok Iya. gitu, tapi kalau misalnya orangnya tetap cewek. Wow, Ibu Mili ini benar-benar menginspirasi banget. Alhamdulillah, Dan mudah-mudahan. benar-benar jadi apa ya? Jadi panutan cewek-cewek di Iya. Indonesia, terutama di Medan Di ya guys, di Medan. Medan, cewek Medan. Ya. Oke, nextnya sekarang kita butuh satu hal nih dari Bu Mili. Iya. Tips dan trik untuk cewek-cewek Iya. ya di luar sana yang minder untuk ngejalanin apa aja deh, jangankan iya. rally ya, Iya. apa saja yang dianggap mereka itu tabu untuk wanita. Oke. Cara Ibu Mili itu sudah menjalani dan sudah membuktikan kalau Iya. cewek itu nggak selalu harus di dapur gitu. Iya benar. Nggak selalu harus yang anything about beautiful Iya. or anything about soft thing ya. Iya. Jadi something yang berat pun, sport yang kasar pun ya itu bisa dijalani. Tapi alhamdulillah hari ini maksudnya banyak cewek-cewek yang udah merasa bosannya kalau misalnya saya mau saya buat kan Yes, gitu ya. benar. Cuman memang Mindset mereka iya terbuka. mindsetnya sudah banyak yang berubah gitu. Cuman kadang itu tadi tuh maksudnya olahraganya boleh cowok gitu, tapi tetap nggak membuat kamu tuh harus bergaya seperti laki-laki Yes, gitu loh. benar, that's right. Olahraganya boleh olahraga yang apa Jantan. namanya hardcore gitu ya. Tapi yang namanya begitu kita dilahirkan perempuan, ya bergayalah seperti perempuan gitu. Tapi ya nggak juga pakai misalnya sepatu yang nggak pantas dia pakai di outdoor Iya. gitu kan. Nah jadi memang begitu yang kita lakukan. Maksudnya karena kan this universe universal, Yes. nah gitu. Boleh apa aja. Tapi kalau saya sih bagi orang-orang yang merasa tapi kan aku perempuan, nah itu kalimat yang saya selalu hindari. Jadi sebenarnya dia nggak mau, tapi dia membuat melimit diri dia atau mengkambing hitamkan bahwasanya saya kan perempuan gitu. Akhirnya dia nggak buat apa yang dia Excuses, mau. ya. Excuses dia banyak banget. Betul. Karena dia As a bilang woman mereka membuat excuses. Iya. Because I'm a woman, so I don't have to do that. Gitu. That's not my type. Iya. I'm a woman. Betul. Padahal ya hidup ini nggak melihat apakah Anda perempuan ataukah laki-laki. Yes, benar. Ya, every challenge, every problem, every issues gitu ya. Dia nggak akan mungkin bisa melihat gender Iya. gitu loh. Dan juga segala macam persoalan di dunia ini nggak melihat oh ya kalau dia laki-laki saya nggak datang nih sama dia. Nggak gitu loh ya kan. Benar. Ya, hidup ini tergantung bagaimana kita bisa menerimanya. Yes, Ya, benar. ya, Bagaimana jadi- kita sebagai personal itu melihat hal ini. Iya, Kita benar. nggak, we don't put limit to ourselves. Yes, betul. Let it out, you know. Let Kita it- hanya jalanin aja. Gitu. Betul, Kita nggak perlu biarkan jangan membuat gender itu jadi limit kita. Iya, jangan, Karena, benar. Oh ya, Ya. Mili karena lagi corona gini, Iya. aku jadinya nggak bisa ikutin praktek sama Mili. Iya, kayak makanya. nge-rally. Padahal pengen ya. pengen banget Nanti pas ada ngerasain. practice, ya, Yeah, kita next time bareng-bareng kita lagi bakalan bikin konten. join sama Bu Yes. Mili lagi untuk tes rally-nya Bu Mili itu seperti apa. Iya, boleh banget. Karena kan Bu
Mili harus menunjukkan Bahwasanya kebolehannya itu bahwasanya nggak dibeli. dia yang nggak membeli Nggak ini dibeli. tahun 2005 dan saya tidak tertipu di tahun itu ya. Di tahun itu saya tidak tertipu dengan ini. Iya. Oke, jadi saya mau mencoba hal Iya. tersebut. Ya kan harusnya kan kemarin kita maunya nge-rally ya gitu. Iya. Tapi karena memang lagi corona guys, Ya. so we have to postpone the Oke, thing. supaya ada lagi nanti kan Yeah, kontennya. bener. Ada lanjutannya. Iya dong. Oke Bu Mili, Iya. so thank you Thank untuk you, thank waktunya you, Pak thank you. hari ini. Iya. Terima kasih banget udah mau Sama-sama, share. saya juga senang sekali. Yes, semoga life story-nya Bu Mili ini bisa menjadi inspirasi ke depan. Yes, mudah-mudahan. Dan ini adalah life story yang real untuk kalian dan Iya. malah bisa dibilang ini sekarang lagi lagi seperti corona seperti ini, kalian bisa menjadikan ini sebagai input bagi Iya. mereka. Ya, mudah-mudahan. Jangan pernah membatasi diri kalian Iya, walaupun kalian itu adalah wanita. Betul. Jadi Betul. kita harus menyamakan gender kita. Kita tidak boleh menganggap wanita itu lebih rendah dari cowok. Iya. Pasti sangat tidak boleh Iya, hal betul. seperti itu. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu tidak ada lagi hal seperti itu. Iya. So just do what you want. Iya. Lakukan aja, mulai aja dulu. Ya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. So selama nggak itu positive thing ya, why not? Iya. Ya kan? Betul. Why not? Itu passion kalian, kejarlah. Iya. Jangan pernah menyerah karena Bu Mili sudah menunjukkan dia nggak pernah menyerah. Iya, betul. Never Bener kan? give Kalau up. dia nyerah dia nggak akan sampai ke kejuaraan nasional. Oke, thank you banget Bu Mili. Thank you, Will. Next time kita nanti coba cari waktu untuk rally bersama Bu Mili. Ayo. Oke, Mari-mari. kamu pasti penasaran kan guys? Jadi jangan lupa pokoknya guys, kalian harus like dan subscribe Yes. YouTube ini, terutama yang ada di sini. Jangan lupa di like ya, wanita-wanita yang mau maju ya, silakan nonton ya. Bu Mili ini kasih pelajaran gratis untuk kalian Yes. ya. Yang biasanya harus bayar ya untuk ikut training Bu Mili. Yang Training Bu Mili itu nggak murah loh guys, itu mahal ya. Bayar, ya. Pagi soal rally ya, pengalaman Bu Mili itu wow. Untuk seorang cewek nggak ada tandingannya deh pokoknya. So guys, bye bye, thank you so much and see you. See you, bye.